Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 22 April 2023. Seperti biasa, bahan permenungan kita ambil dari bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1-7 yang berbicara mengenai pengangkatan diakon-diakon untuk melayani meja, sehingga para rasul berpusat pada doa dan pelayanan. Sedangkan pada bacaan Injil, kita akan mendengarkan atau melihat atau membaca kutipan mengenai Yesus yang berjalan di atas air dan kemudian masuk ke dalam perahu para murid. Saya akan memulai dari bacaan Injil lebih dahulu yang berbicara soal Yesus berjalan di atas air. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, berulang-ulang saya menegaskan bahwa Injil Yohanes syarat dengan tanda-tanda. Seperti saya katakan, gelap, terang, malam, siang. Hari ini kita mendengarkan kisah yang terjadi pada malam hari. Dikatakan ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau. Dalam kegelapan malam, tentu sulit untuk mengerti arah dengan baik tanpa ada penerangan atau cahaya. Dan dalam situasi itulah mudah sekali orang merasa cemas. Apalagi dikatakan laut bergelora dan angin sangat kencang. Kita melihat bagaimana situasi sebelum Yesus datang. Para murid dikatakan mendayung perahu dengan sangat-sangat berat. Mereka tanpa Yesus kelihatan begitu berat jalannya. Dikatakan Yesus juga belum datang. Dan benar, dalam situasi kegelapan, ketakutan, cemas, was-was, Yesus yang mendekati mereka dengan berjalan di atas air tetap membuat mereka takut. Bisa jadi mengira hantu, bisa jadi melihat yang mengancam karena kegelapan. Namun penyertaan Yesus dan penegasannya, "Ini aku, jangan takut." Mereka menjadi sedikit lega. Dan apalagi mereka mempersilakan Yesus naik ke perahu. Dan terjadilah perubahan. Pertama-tama mereka merasa aman, merasa tenang.
tidak takut lagi karena ada pegangan. Yesus adalah sang terang sejati, membuat semuanya bisa dilihat. Dalam Injil yang lain, Injil Sinoptik, tegaskan Yesus menghardik danau dan angin, semua menjadi tenang. Ketika Yesus bersama mereka, suasana menjadi tenang dan damai. Dan dikatakan pada akhir Injil, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang dituju. Rupa-rupanya semalam-malaman tanpa Yesus, tujuannya tidak jelas, arahnya pun juga susah. Tapi ketika Yesus dipersilahkan naik ke dalam perahu, dikatakan seketika juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Karena Yesuslah arah dari perjalanan hidup kita, sehingga mereka sampai kepada yang dituju. Perubahan ini terjadi ketika mereka, para murid, mengikut sertakan Yesus di dalam kerangka perjalanan perahu mereka, sehingga boleh dikatakan bersama Yesus maka semuanya akan sampai kepada tujuan yang mereka tuju. Lalu bagaimana dengan kita? Kita juga seringkali mengalami kegelapan, keputusasaan, bahkan mungkin kesia-siaan karena kita meninggalkan Yesus. Kita menyingkirkan Yesus dan mengikuti kehendak kita sendiri, sehingga yang terjadi adalah kegelapan, keputusasaan, terombang-ambing. Dan lihat, ada perubahan yang nyata ketika Yesus hadir, diterima oleh para murid. Suasana menjadi teduh, tenang, dan penuh dengan sukacita. Dan akhirnya Yesus membawa perahu itu sampai ke tempat yang mereka tuju. Saudara-saudaraku terkasih, kemana tujuan kita? Bersatu dengan Allah. Dan gereja adalah perahu kita. Dan Yesus nahkoda kita. Kalau perahunya baik, nahkodanya baik, kita di dalamnya amanlah semuanya. Tapi seringkali kita meninggalkan gereja, nahkoda pun kita tinggalkan, sehingga kita bisa tenggelam. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menaiki perahu yang benar dengan nahkoda yang sejati, agar perahu kita sampai ke tempat tujuan yang benar. Agar akhirnya juga kita benar-benar sampai ke tujuan utama, hidup bersama Yesus dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, mari kita perhatikan sabda-sabdanya, kehendaknya, dan kita mencoba mewartakan kepada orang lain. Seperti dibuat oleh para rasul dengan mengangkat 7 diakon, berarti memperluas pelayanan dengan tata cara berbeda, dengan kerasulan dan dengan pelayanan meja. Sehingga semua orang akan merasakan kasih karunia Allah. Para rasul benar-benar menggunakan perahu yang benar, nahkoda yang benar, dan dialami oleh banyak orang kasih Allah kepada umat manusia. Semoga kita mampu benar-benar
mempersilakan Yesus masuk ke dalam perahu hati kita, agar hidup kita menjadi perahu yang aman menuju ke tempat yang sebenarnya, yakni hidup mulia bersama Allah di dalam kerajaannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami boleh mendapatkan perahu dan nahkoda yang baik menuju ke pelabuhan yang benar. Namun tak jarang kayak menggunakan perahu kami sendiri, nahkoda kami sendiri, sehingga bocor, terumbang-ambing. Maka kami mohon ya Tuhan, semoga kami sadar akan hal itu, sehingga terus menggunakan nahkoda yang baik, mempersilakan putra-Mu merajai kami, membimbing kami, menahkodai kami, untuk sampai kepada kebenaran yang sejati. Biarkanlah kami akhirnya dibawa oleh kapal yang dinahkodai oleh putra-Mu menuju kepada kehidupan yang kekal. Bantulah iman umat yang lemah supaya Engkau kuatkan. Yang hampir hilang Engkau sambung kembali, seperti Engkau tidak memadamkan api yang berkedip-kedip, agar akhirnya dengan iman yang kuat dan naik perahu yang benar, umat sampai kepada kehidupan yang kekal. Bantu mereka yang sakit dengan berkat dan rahmat-Mu sehingga boleh sembuh. Mereka yang punya persoalan Engkau urai. Mereka yang beban berat Engkau bantu ringankan. Makanya Bapa, sertai dan bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya mengingatkan agar kita tetap menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan yang ketat, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, booster kedua, makan yang sehat, bergizi, dan juga selalu memperhatikan kesehatan. Puji Tuhan, halaman gereja penuh dengan mobil-mobil para jemaah yang sholat Id, dan juga taruna sebelah luar penuh, masih melebar sedikit ke bagian belakang. Kita syukuri boleh menjadikan garam di tengah masyarakat dengan berikan kesempatan kantong parkir bagi teman-teman muslim yang sedang sholat Id. Semoga mereka dengan aman, sholat dengan sukacita dan saling memaafkan. Tanggal 6 dan 7 Mei kita akan mengadakan aksi panggilan. Maka saya mendorong anak-anak remaja yang masih sekolah, UMK yang masih sekolah, untuk ikut ambil bagian dalam aksi tersebut. Orang tua saya mendorong mereka agar tergerak hati mereka untuk ambil bagian di dalam bekerja di kebun anggur Tuhan. Mari kita sebarluaskan brosur-brosur kita, dan anak-anak kita dorong atau cucu-cucu kita dorong untuk ambil bagian di dalam aksi itu. Terima kasih segala usaha penjenengan dalam pelayanan gereja, baik bentuk dana, tenaga maupun doa, sehingga gereja boleh tetap melayani dengan penuh sukacita. Masih saya ingatkan kesempatan untuk membantu pengisian gedung serbaguna kita. Semoga dengan itu kita benar-benar dengan nyaman untuk berpastoral di gedung yang baru, karena secara prasarana dan prasarananya cukup memadai. Saya tunggu
sehingga benar-benar segera terwujud. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati